Ada ungkapan terkenal yang menyebut kalau cinta pertama anak perempuan adalah ayahnya. Rasanya itu pula yang terjadi pada Luis Enrique yang dianugerahi Tuhan dengan anak perempuan cantik bernama Sana Martinez Joel. Walau bukan anak perempuannya yang pertama, Sana punya makna yang amat dalam bagi perjalanan karir Enrique sebagai pelatih. Tak hanya sekedar buah hatinya saja, Sana memberikan Enrique arti untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan kekuatan cinta seorang putri, Sana selalu jadi alasan kenapa Enrique tak pernah lelah menempa dirinya menjadi pelatih yang hebat, disegani dan bertabur trofi. Maka tak heran saat Sana berpulang ke haribaan yang kuasa, Enrique kehilangan arah dalam menjalani kehidupan. Separuh semangat, energi, dan kecintaannya pada sepak bola telah hilang bersama kepergian sang malaikat kecil. Butuh waktu beberapa tahun baginya untuk bisa mencerna dan menerima kenyataan pahit dalam hidupnya tersebut. Lantas, bagaimana Enrique bisa kembali menemukan semangatnya hingga sampai ke titik terbaik dalam karirnya? Benarkah kepingan cinta mendiang Sana yang membangkitkan kekuatan Enrique untuk kembali mengukir sejarah apik di sepak bola? Selayaknya pasangan yang dipercayakan mendapat momongan, Luis Enrique dan Elena Joel menganggap kehadiran bayi mungil ini sebagai hadiah terindah pemberian dari Sang Kuasa. Terlahir ke dunia pada 29 November 2009, Sana Martinez Joel menjadi anak ketiga sekaligus bungsu dari suami istri yang menikah pada 1999 tersebut. Kehadirannya ke muka bumi melengkapi keluarga Enrique yang sebelumnya sudah dikaruniai dua anak, Paco dan Sira Martinez. Sejak lahir, Sana menjadi malaikat kecil yang memancarkan energi dan kebahagiaan yang menular bagi setiap orang yang ada di sekitarnya. Salah satunya tentu adalah Enrique yang selalu terbantu akan semangat sang buah hati. Sana hadir tepat saat Enrique mulai membangun karir kepelatihannya. Usai memutuskan gantung sepatu pada 2004, pria kelahiran Gijon itu memulai babak baru sebagai pelatih 8 tahun setelahnya. Mencuat sebagai mantan pemain Barcelona hingga pensiun di sana, Enrique menerima kesempatan melatih Barcelona Athletic pada 2008. Memang ini baru permulaan dari perjalanan karirnya sebagai pelatih kelas kakap. Namun Enrique sudah diamanahi tanggung jawab yang cukup besar. Bagaimana tidak, tim yang ia pegang berisikan para pemain cadangan yang suatu saat dibutuhkan bermain di tim senior Barca. Bila ditelisik, para pemain ternama yang pernah ditangani Enrique di Barca Athletic antara lain Oriol Romeu, Thiago Alcantara, Pedro Rodriguez hingga Sergio Busquets. Mereka-mereka itulah yang suatu saat diperlukan untuk dipanggil ke skuad utama Los Chulas pimpinan Pep Guardiola. Dengan begitu, tugas utama Enrique adalah menyiapkan mereka semaksimal mungkin, termasuk dengan mengikuti kasta ketiga Liga Spanyol. Sudah barang tentu ada beban berat yang dipikul pundak Enrique kala itu. Namun di antara tekanan dan ekspektasi dari manajemen yang mengarah kepada dirinya, tawa kecil Sana selalu menjadi alasan bagi Enrique untuk tetap tegar menjalani pekerjaannya. Saat di pinggir lapangan, otaknya boleh saja ngebul saking pusingnya memikirkan segala PR sebagai pelatih tim cadangan Barca. Tapi, kala pulang ke kediaman, Enrique seketika lupa akan semua masalah yang berkelindan di kepala dan melepaskan stres dengan memeluk dan mencium Sana. Dalam sebuah wawancara, Elena menceritakan bahwa setiap kali sang suami pulang dengan wajah lelah dan tak jarang sampai pakaiannya berantakan, Sana kecil selalu menyambut Enrique dengan pelukan hangat. Dengan mata kepalanya, Elena bersaksi, raut muka Enrique langsung berubah menjadi cerah dengan senyum mengembang. Seolah ada suntikan dopamin yang diberikan Sana pada sang ayah agar kembali kuat menghadapi hari esok.
Momen hangat berupa interaksi ringan antara ayah dan putrinya itu berlangsung setiap hari di tengah kesibukan Enrique menapaki karir melatihnya dari level bawah. Lama-kelamaan Elena tersadar kalau Sana bagaikan mata air di padang tandus bagi Enrique. Sana menghadirkan kesejukan dan ketenangan bagi Enrique selepas dirinya dikeroyok oleh beban kerja yang menumpuk. Berkat senyum dan canda Sana, Enrique dibekali bahan bakar semangat yang berlipat-lipat. Sempat alami start yang kurang mulus, pemilik 62 caps bersama timnas Spanyol itu perlahan mulai bisa mengendalikan Barça Athletic. Puncaknya, Enrique berhasil mengantarkan tim besutannya promosi ke Segunda Division atau kasta kedua Spanyol pada musim 2009-2010. Dengan tambahan amunisi muda seperti Sergio Roberto, Martin Montoya, dan Marc Bartra, Barça Athletic untuk pertama kalinya bisa naik kasta lagi ke Segunda Division sejak terakhir kali pada 1997. Keberhasilan ini tak ayal membuat nama Enrique mulai disanjung oleh direksi Barça. Dari sinilah titik awal Enrique dalam mendulang kesuksesan sebagai pelatih sukses dari tanah Matador. Selepas membuka jalan gemilang di Barça Athletic, Luis Enrique mulai alami lonjakan karir yang signifikan sejak 2011. Bersamaan dengan hal itu, Lucho, sapaan akrabnya, diiringi oleh tumbuh kembang Sana yang menjadi penuntun langkahnya menapak anak tangga lebih tinggi. AS Roma menjadi tim pertama yang mempercayakan Enrique untuk memimpin tim utama mereka. Datang menggantikan posisi Vincenzo Montella. Roma awalnya tak masalah dengan rekam jejak Enrique yang masih bau kencur saat itu. Serigala ibu kota lebih berpikiran bahwa Enrique adalah pelatih muda yang punya prospek menjanjikan bagi klub di masa depan. Namun, harapan tersebut tak menjadi kenyataan saat musim 2011-12 sudah bergulir. Dengan komposisi skuad yang terbilang mewah seperti Miralem Pjanic, Gabriel Heinz, Daniele De Rossi, sampai Francesco Totti, Roma asuhan Enrique malah tampil mediocre. Giallorossi bahkan kalah saing dengan Udinese yang mampu menyodok zona Eropa. Total sepanjang 38 giornata, Roma hanya meraih 16 kemenangan dan finish di urutan ke-7 klasemen. Posisi ini memang hanya turun satu strip dari musim sebelumnya, tapi itu sama saja berkonotasi jelek di mata petinggi Roma. Akhirnya mereka ambil keputusan untuk mendepak Enrique di penghujung musim. Debut Enrique mengotaki tim utama harus berakhir dengan PHK. Sedih sudah jelas dirasakan Enrique waktu itu, sebab Roma yang jadi batu loncatan guna menjadi pelatih top juga menjadi batu sandungan. Kembali ke Spanyol dengan hati murung, Enrique sempat memilih jeda setahun dari dunia kepelatihan. Keputusan itu ia ambil demi memulihkan mentalnya yang down karena alami pemecatan pertamanya. Beruntung, Enrique memiliki Sana yang jadi mood boosternya selama masa rehat tersebut. Meski baru berusia 3 tahun, Sana membuat Enrique lekas pulih dari penyesalan. Lambat laun, Sana seolah memberi ungkapan penyemangat bagi sang ayah untuk kembali berani mengambil kesempatan melatih lagi. Dorongan motivasi itu akhirnya membuat Enrique sepakat untuk menjadi manajer Celta Vigo di musim 2013-14. Memimpin tim yang baru promosi, Enrique awalnya diragukan dapat mempertahankan Celta lebih lama di La Liga. Tapi dengan kekuatan yang ditularkan Sana, Enrique sanggup membungkam keraguan itu. Berbekal skuad yang diisi Rafinha Alcantara, Nolito hingga Michael Crondelli, Enrique mengantarkan Celta jadi tim kuda hitam. Bos Celta memang hanya memberi target bertahan di La Liga, tapi Enrique bisa melampauinya. Tak hanya bertahan di kasta tertinggi, Celta ia bawa finish di zona 10 besar, lebih tepatnya di posisi 9, sebuah prestasi yang membanggakan fans Celta. Selepas namanya mulai dipuja fans Celta dan diminta untuk bertahan, muncullah tawaran dari Barcelona yang berniat mengajak Enrique bergabung. Kala itu Blaugrana baru mendepak Gerardo Tata Martino yang dinilai gagal karena membuat Barca kalah dari Atletico Madrid dalam perburuan gelar. Nah, melihat Enrique yang impresif bersama Celta, Barca pun berusaha membawanya kembali ke Katalan.
Kesempatan emas ini jelas membuat Enrique tertarik seketika. Pernah merumput bersama Barca dan memimpin Barca Athletic, ada keinginan yang timbul dalam hatinya untuk melengkapi legasinya di Barca dengan melatih tim senior. Maka, pria 55 tahun itu pun setuju untuk menerima pinangan Barca mulai musim 2014-15. Dengan begitu, Enrique akhirnya pulang ke Katalan setelah 3 tahun berpisah. Kembali ke Barcelona bukan hanya syarat makna bagi Luis Enrique, tapi juga bagi Sana, sebab disinilah malaikat imut itu lahir dan melengkapi keluarga kecil Enrique. Nah, kalau saat Enrique melatih Barca Athletic, Sana masih belajar berjalan dan berbicara, maka saat sang ayah memimpin tim utama, ia sudah tumbuh jadi gadis kecil nan pintar. Usia Sana waktu itu beranjak 5 tahun, tapi ia seolah jadi jimat andalan sang ayah untuk menaklukkan setiap tantangan yang datang padanya. Usut punya usut, meski berstatus sebagai mantan pemain, tak serta-merta membuat fans langsung percaya pada Enrique di musim pertamanya. Ia rajin dihantui keraguan bahwa kapasitasnya belum selevel dengan kedikdayaan Pep Guardiola. Belum lagi, ekspektasi tinggi dari manajemen kalau ia diandalkan memandu skuad bertabur bintang Barca keluar dari masa kegelapan. Tentu, tekanan itu luar biasa berat untuknya. Namun Enrique tidak lantas gontai dihantam cobaan tersebut, sebab ada Sana yang membuatnya justru terpacu untuk menjawab semua tantangan itu. Seolah dalam hatinya ia berkata, "Akan kuhadapi kerasnya melatih Barca, asalkan ada Sana di sisiku dengan pelukan dan senyum manis yang menyemangati." Entah bagaimana, Sana benar-benar jadi kekuatan besar yang membimbing Enrique dalam debutnya membesut Barca. Satu persatu tantangan yang menghalang ia libas bersama Lionel Messi dan kolega. Harapan agar Barca bisa lepas dari awan kelabu, ia jawab dengan keberhasilan mengembalikan trofi La Liga ke tanah Katalan. Komentar miring dari pengamat ia bungkam dengan menggondol titel Copa del Rey. Dan keraguan dari fans kalau kualitasnya tak selevel dengan Guardiola, ia balas dengan elegan berupa trofi Liga Champions. Ya, hanya dalam semusim saja Enrique sanggup menyejajarkan dirinya dengan Guardiola sebagai pelatih terbaik dalam sejarah Barca. Bagaimana tidak, treble winner yang pertama sejak era Guardiola bisa dihadirkan kembali ke lemari trofi Camp Nou. Setiap kali ditanya awak media, Enrique selalu menyebut Sana sebagai kunci di balik kesuksesannya mempersembahkan treble. Dalam musim treble itu, publik dunia mulai mengenal Sana sebagai sosok yang berpengaruh bagi Enrique. Salah satu momen ikonik antara Enrique dan Sana terjadi selepas final Liga Champions 2025 di Olympia Stadion Berlin. Selepas Barca menumbangkan Juventus di final, Enrique berjalan ke tengah lapangan sambil menggandeng Sana. Anak kecil itu berlari-lari kecil dengan wajah bahagia, lalu bersama sang ayah yang menancapkan bendera Barcelona di atas rumput stadion. Sebuah adegan sederhana tapi terekam abadi. Apabila kita lihat foto tersebut, yang ada hanyalah melambangkan ikatan yang mereka jalin. Ikatan yang melampaui lapangan sepak bola dan berakar dalam cinta tanpa syarat. Dari situlah dunia mengenal Sana secara luas. Si kecil ceria yang selalu hadir di sisi pelatih paling keras kepala di Eropa. Selepas momen indah di ibu kota Jerman, Enrique terus memanen harumnya prestasi bersama Barcelona. Bila ditotal hingga 2017, Enrique menambah 6 piala lagi untuk memenuhi isi kabinet trofi Camp Nou. Mulai dari mempertahankan kejuaraan domestik seperti La Liga dan Copa del Rey, hingga anugerah tertinggi tim terbaik di dunia, yakni Piala Dunia antar klub. Deretan trofi berkilau itu bukan hanya diraih karena kejeniusan Enrique meramu taktik saja. Ada campur tangan dari Sana yang tak kenal lelah memompa semangat Enrique untuk merasa lebih baik di hari esok. Tak hanya menjadi mood boosternya, Sana seolah sudah menjadi penasehat pribadi Enrique soal kesibukannya melatih.
Ambil contoh, ketika Enrique meminta saran keluarga kecilnya, termasuk Sana saat mengambil jabatan sebagai pelatih timnas Spanyol pada 2018. Sebagai pendukung nomor 1 sang ayah, Sana yang sudah beranjak 8 tahun meyakinkan Enrique untuk menerima tawaran dari timnas Spanyol. Dengan dukungan penuh keluarga, Enrique resmi menggantikan Fernando Hierro mulai Juli 2018. Berbekal track recordnya yang gemilang di Barca, RFIF memberi harapan besar di pundak Enrique. Itu disebabkan karena Spanyol tersingkir secara memalukan di tangan Rusia saat Piala Dunia 2018. Jadi, Enrique diminta untuk memperbaiki bapuknya La Furia Roja dengan misi perdana berupa lolos ke pagelaran Euro 2020. Semula target tersebut terasa gampil bagi Enrique, sebab dia tahu ada Sana yang tanpa ia minta pun selalu siap mendukungnya. Namun, fokus Enrique membesut Spanyol terganggu saat Sana alami musibah di awal 2019. Dokter di Rumah Sakit San Juan de Deu memberikan hasil diagnosa yang membuat hati Enrique patah. Sana didiagnosa mengidap osteosarkoma atau kanker tulang sejak Maret 2019. Bagi anak usia 9 tahun, kanker tersebut terhitung langka dengan perbandingan 1:ratusan orang. Setelah mengetahui fakta kelam tersebut, fokus Enrique mempersiapkan timnas Spanyol di kualifikasi Euro 2020 terpecah. Hari-harinya penuh gundah gulana karena terus memikirkan keadaan sang buah hati. Hampir 3 bulan ia tak khusyuk merancang skuad. Sampai akhirnya Enrique memutuskan mundur sementara dari timnas Spanyol pada Juni 2019. Enrique lantas mendelegasikan tugas kepada Roberto Moreno yang sebelumnya berstatus sebagai asisten pelatih. Dengan melepas tanggung jawabnya sementara di timnas, Enrique bisa memusatkan pikirannya untuk mendampingi perawatan Sana. Namun, ketika Enrique sudah intens menemani di kamar rumah sakit, kondisi Sana malah kian mengkhawatirkan sejak memasuki akhir Juni. Kanker di dalam tubuhnya kian ganas, menggerogoti, dan membuat tingkat kesadarannya terus menurun. Segala cara penanganan medis sudah dilakukan semaksimal mungkin agar Sana kembali membaik. Malangnya, Tuhan punya rencana lain. Kamis 29 Agustus 2019, Sana berpulang ke surga di usia 9 tahun. Hari itu langit seolah runtuh menimpa Enrique dan keluarga. Permata kecil yang periang dan jenaka itu direnggut dari peluknya. Beberapa saat setelah sang putri dinyatakan wafat, Enrique mengumumkan kabar duka itu dengan kata-kata yang menyayat hati. Putri kami, Sana, telah meninggal dunia siang ini pada usia 9 tahun. Setelah berjuang selama 5 bulan melawan osteosarkoma, kami akan sangat merindukanmu, tetapi kami akan mengingatmu setiap hari dalam hidup kami dengan harapan bahwa kita akan segera bertemu lagi di masa depan. Kamu akan menjadi bintang yang membimbing keluarga kami. Setelah unggahan itu dimuat, dunia sepak bola bersatu dalam duka cita yang mendalam. Tak lama, kepergian Sana mengundang simpati dari banyak kalangan. Penghormatan mengalir deras dari klub-klub seperti Barcelona dan Real Madrid, pemain-pemain bintang seperti Lionel Messi dan Luis Suarez, hingga RFIF. Bahkan, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez juga turut mengucapkan bela sungkawa. Pesan-pesan ini menjadi bukti nyata bahwa Sana bukan hanya sebatas putri Enrique, tetapi juga simbol dari cinta dan kekuatan. Berpulangnya anak perempuan yang dicintai dan jadi kekuatannya jelas sangat berdampak bagi Luis Enrique. Psikisnya terguncang lebih keras dibanding saat menghadapi pemecatan dari Barcelona. Ia seperti hilang arah dalam menjalani hari demi hari. Bagi Enrique, kehilangan itu lebih menyakitkan daripada saat kehilangan pekerjaan sebagai pelatih. Pero si te ha muerto una niña, tu hija a los 9 años. Bueno, mi hija vino a vivir con nosotros 9 años maravillosos. Kepergian Sana bukan hanya merenggut kebahagiaan Enrique, tapi juga jiwa yang selama ini membuatnya terus bergerak.
Kalau bisa diibaratkan, hilangnya sana maka hilang pula setengah nyawa Enrique. Ketika ia kembali melatih timnas Spanyol, Enrique tidak lagi sama. Ia seakan dipaksa untuk tetap tegar, padahal hatinya tak pernah benar-benar sembuh dari awan duka. Mungkin ini yang membuat Spanyol yang ia pimpin tak mampu bermain maksimal di 2 event beruntun. Enrique kembali memegang kemudi Spanyol pada November 2019 untuk menuntaskan misi lolos ke Euro 2020. Juara dunia 2010 itu memang berhasil menyabet tiket ke final, namun Spanyol harus kandas di semifinal atas Italia. Bila ditengok dari komposisi skuad yang dibawa, Enrique dibantu oleh generasi emas Spanyol terbaru, sebut saja Dani Olmo, Ferran Torres hingga Pedri. Belum lagi masih ada generasi senior macam David De Gea, Cesar Azpilicueta, dan Jordi Alba. Seharusnya Spanyol tak menemui jalan berliku untuk mencapai tangga juara. Namun kenyataan selalu lebih menyakitkan dari rencana. Berselang 1 tahun, Spanyol mencoba move on dengan bertanding di Piala Dunia 2022. Meski tersingkir di 2 besar Euro, pendukung tetap percaya jika hasil di Qatar akan jauh lebih baik. Apalagi Spanyol termasuk dalam salah satu favorit juara dunia kala itu. Tapi impian supporter lagi-lagi dipatahkan dan kali ini lebih pedih dari Euro. Spanyol masuk di grup E bersama Jerman, Jepang, dan Costa Rica. Di atas kertas, Spanyol diprediksi akan bersaing dengan Der Panzer untuk merebut jatah fase gugur. Namun semua itu tak terjadi. Spanyol tak disangka alami guncangan hebat dan hampir saja tak lolos grup. Bahkan di laga penutup, Unai Simon CS dibuat malu oleh Samurai Blue 2-1. Apakah setelah dikalahkan Jepang, penderitaan berakhir? Tentu tidak. Memasuki 16 besar, Spanyol bersua dengan Maroko yang muncul sebagai underdog di edisi 2022. Bermain imbang 0-0, Spanyol masih punya kemungkinan memenangkan laga lewat adu penalti. Sayang 1000 sayang, 3 algojo pilihan Enrique tak mampu mengecoh Yacine Bono. Spanyol tersingkir secara back-to-back di 16 besar. Hasil lebih buruk dari Euro ini membuat sorotan tajam mengarah pada Enrique. Banyak yang menilai taktiknya terlalu idealis, permainannya terlalu datar, dan keputusannya membingungkan. Tapi mungkin bukan itu masalahnya. Enrique tidak kehilangan strategi, tapi ia kehilangan semangat. Semangat yang dulu bernama Sana. RFIF pada akhirnya memecat Enrique pasca Piala Dunia 2022. Pasca panen hujatan hingga pada akhirnya di depak timnas Spanyol, Enrique awalnya tak punya cukup nyali untuk kembali melatih. Sekalipun Paris Saint-Germain datang padanya untuk menawarinya jabatan pada 2023, Enrique semula tak begitu yakin. Tapi dengan dorongan dari istri dan 2 anaknya yang lain, Enrique terbang ke Paris untuk musim 2023-2024. Seiring berjalannya waktu, Enrique perlahan mulai bisa mengatur emosi dengan mengantarkan PSG tampil baik menjelang akhir 2023. Nah, mengamati mulai membaiknya psikis Enrique, Elena Chulel dan Sira Martinez terlintas ide untuk mengabadikan energi dan spirit Sana dengan mendirikan sebuah yayasan. Yayasan tersebut nantinya untuk membantu keluarga yang anaknya mengalami kanker, memberikan dukungan, dan mendampingi mereka untuk kembali bangkit. Ide itu pun langsung disetujui oleh Enrique. Maka pada November 2023, diresmikanlah Sana Foundation yang berpusat di Barcelona. Yayasan ini merupakan organisasi amal dan nirlaba yang dikelola keluarga Enrique dengan Sira, anak keduanya sebagai penanggung jawab. Seperti yang tadi disinggung, Sana Foundation bergerak untuk memberikan dukungan pada anak-anak yang terkena kanker. Karena bersifat charity, siapapun bisa memberikan bantuan, mulai dari donasi berupa uang hingga membeli sejumlah merchandise yang semua keuntungannya diberikan untuk menolong mereka yang butuh. Sebagai penanggung jawab, Sira menyebut kalau yayasan ini berdiri sebagai penghargaan pada teladan, perjuangan, dan kemurahan hati. Tak hanya itu, Sana Foundation juga diharapkan menjadi cahaya bagi banyak orang.
Berkat berdirinya Sana Foundation, Enrique seolah mendapatkan kembali kekuatan dan energi dari sana yang menuntunnya ke jalur kesuksesan lagi. Terbukti, di akhir musim 2023-2024, PSG tampil perkasa dengan menggondol double winner domestik, yakni Ligue 1 dan Coupe de France. Ini masih baru permulaan dari bangkitnya kecemerlangan Enrique sebagai pelatih. Sebab di musim berikutnya, ia benar-benar kembali ke level tertinggi karirnya. Yaps, masuki musim 2024-2025, Enrique tak hanya mempertahankan kedikdayaan PSG di level domestik, tapi juga mengantarkan mereka ke final Liga Champions yang pertama sejak 2020. Sebelum laga melawan Inter Milan dimulai, Enrique menerangkan bahwa Sana menginspirasi dirinya untuk memenangkan UCL bersama PSG. Sebab dengan mencapai itu, Enrique bisa menyamai treble bersama Barca 2015. Harapan mengukir treble itu benar terwujud usai Le Parisien mengandaskan Nerazzurri 5-0. Sepersekian detik setelah peluit akhir berbunyi, Enrique diliputi emosi yang campur aduk. Antara senang bisa kembali berjodoh dengan treble dan terharu karena bisa mengulangi momen treble seperti yang pernah dirasakan bersama Sana. Selain merayakan keberhasilan tim kesayangan jadi penguasa Eropa, supporter PSG juga memberikan tribut yang mengharukan pada Sana. Lewat sebuah banner ilustrasi Enrique dan Sana yang menancapkan bendera PSG, ribuan supporter di tribun larut dalam suasana yang menyentuh dan penuh emosional. Dengan mata berkaca-kaca, Enrique memandangi banner tersebut sambil memanggil lagi kenangan bersama mendiang putri kebanggaannya. Di tengah hingar-bingar pesta juara, ada satu keheningan yang menyentuh. Saat seorang ayah merasa anaknya, meski tak terlihat, tetap ada di sana. Sana mungkin telah pergi, tapi kisahnya terus hidup dalam setiap langkah Luis Enrique. Kini, setiap kali Enrique berdiri di pinggir lapangan, ia bukan hanya melatih tim, ia sedang melanjutkan perjalanan cinta yang ditinggalkan oleh Sana. Karena di dalam hati Enrique, putrinya tidak pernah benar-benar hilang.